Kita hidup di era digital di mana hampir semua data kita tersimpan secara online. Mulai dari foto pribadi, informasi keuangan, hingga data sensitif lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tahu cara melindungi data digital kita dari ancaman cyber. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Kang Legend. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai cyber security. Dan di kesempatan kali ini, kita telah sampai ke video mengenai cyber security bagian keempat, ya. Nah, seperti penjelasan di video kedua, di video keempat ini saya ingin menjelaskan hal-hal mengenai keamanan cyber atau cyber safety yang ditujukan bagi teman-teman kita yang bisa dikategorikan sebagai orang yang masih awam terhadap teknologi informasi dan masih awam mungkin terhadap bagaimana security itu bisa kita terapkan di sistem kita. Nah, kalau di bagian kedua kita berbicara mengenai cyber safety yang memang ditargetkan benar-benar untuk orang-orang yang awam, tetapi mereka sudah menggunakan teknologi informasi dalam artian dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah memang menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan device lainnya ya seperti mobile device, tetapi mereka belum teredukasi mengenai keamanan cyber. Nah, di video keempat ini saya ingin membahas lebih lanjut mengenai keamanan cyber, tetapi target audiensnya bagi orang-orang yang memang sedikit memiliki pengetahuan yang lebih jauh dan lebih dalam daripada orang-orang yang benar-benar awam. Nah, kalau di video 1 dan video ketiga itu ditargetkan untuk orang-orang yang memang benar-benar sudah sangat tahu mengenai keamanan cyber, atau targetnya adalah orang-orang yang memang pembuat dari software yang mereka harus peduli terhadap keamanan dari software mereka. Nah, kalau di keempat ini adalah bagi orang-orang yang di luar software developer, tetapi memang mereka bagian dari sebuah company ataupun mungkin individu yang sudah memiliki pengetahuan sedikit mengenai cyber security atau cyber safety ini. Nah, adapun ya teman-teman semua, judul kita kali ini adalah tetap berhubungan dengan keamanan cyber, tetapi kita masuk ke topik bagaimana kita bisa melindungi aset digital kita. Oke. Apa yang akan kita dapatkan dari video pembelajaran atau video edukasi kita kali ini? Pertama, ya kita akan ditambah lagi pengetahuannya dan ditambahkan lagi keyakinan akan pentingnya keamanan dari cyber ini. Kedua, kita juga akan mengetahui metode-metode yang dapat kita gunakan untuk perlindungan terhadap keamanan cyber. Ketiga, kita juga diberikan informasi mengenai best practice atau praktek terbaik untuk keamanan cyber ini. Lalu keempat, kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan atau respon yang harus kita lakukan apabila terjadi insiden cyber. Dan terakhir adalah
kesimpulan. Yuk, kita mulai. Oke, sebagai pengenalan ya, hampir sama mungkin di video kedua juga. Nah, keamanan cyber ini dia merupakan praktik yang harus kita lakukan dalam melindungi sistem kita, dalam melindungi software kita, dalam melindungi jaringan network komputer kita, dan tentunya melindungi program yang kita miliki dari serangan digital. Nah, mengapa keamanan cyber ini penting? Nah, keamanan cyber penting karena ia itu melindungi data dan integritas aset digital yang kita miliki, tentunya dari ancaman digital yang ternyata semakin hari itu semakin terus berkembang. Nah, sekarang itu teknologi-teknologi yang digunakan oleh para penyerang sistem kita ya, yang digunakan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, itu teknologinya itu semakin kesini itu semakin canggih. Bahkan semakin kesini penggunaan teknologi-teknologi untuk melakukan security breach ya, melakukan penetrasi ke sistem kita itu sudah mulai bisa dipakai oleh orang-orang yang sangat awam sekalipun. Kenapa? Karena tool-tool yang beredar sekarang itu hampir tidak memerlukan pengetahuan yang lebih dalam mengenai networking, mengenai cara penyusupan. Tinggal kita hanya melakukan klik sana, klik sini, setting beberapa properties, maka dia pun sudah bisa melakukan serangan terhadap sebuah situs. Nah, dengan demikian, maka kita edukasi tentang pentingnya keamanan cyber ini menjadi sangat urgent dan sangat penting sekali. Di sisi lain, ketergantungan yang semakin meningkat pada teknologi, ya sekarang itu hampir tidak ada di kehidupan kita sehari-hari yang tidak menggunakan teknologi ya. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil atau daerah-daerah yang memang ada di pedesaan atau pegunungan, informasi teknologi itu udah bisa sampai ke mereka ya, baik itu dengan internet yang disediakan oleh pemerintah ataupun mungkin internet yang disediakan oleh vendor pihak ketiga, bahkan sudah mulai penetrasi internet menggunakan satelit. Ya, dengan demikian maka daerah-daerah terpencil mengenai teknologi ini ya sudah bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang ada di daerah-daerah jauh dari kota. Nah, dengan demikian maka keamanan cyber ini menjadi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data kita, ya, data pribadi, data keluarga, data penting kita, banking gitu ya, data-data sekolah, semua privasi informasi kita gitu ya, serta integritas dan ketersediaan informasi. Nah, oleh karena itu, maka semakin hari semakin penting keamanan cyber itu kita ketahui, dan saya sendiri lagi berusaha bagaimana mengedukasi keluarga gitu ya, anak, istri, dan saudara-saudara terdekat. Mereka harus sudah mulai peduli tentang keamanan cyber ini. Karena banyak cerita gitu ya yang hanya sekedar mengklik satu tautan, tidak lama setelah itu maka uang di bank mereka itu terkuras habis. Itu kan sangat sayang sekali. Oke, selanjutnya metode apa sih yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan keamanan cyber ini? Nah, sampai sekarang sepertinya tuh
tiga lah ya yang merupakan metode paling penting yang harus dilakukan oleh kita dalam melindungi data kita dari ancaman cyber. Nah, hal ini meliputi satu, paling utama adalah antivirus. Ya, jadi kita harus mencoba mendisiplinkan, membiasakan menginstall antivirus di semua sistem kita. Ya. Antivirus ini adalah sebuah software untuk mendeteksi dan membersihkan serta menghapus perangkat lunak dari device kita, ya, baik itu dari device komputer, device laptop, atau device personal mobile gitu ya. Nah, ini akan dibantu oleh antivirus didetek, dihapus software-software yang berbahaya. Nah, sekarang itu agak berbeda dengan sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin banyak operating system yang masih kebal. Ya, saya bisa dibilang lah misalkan Linux ataupun Macintosh. Tetapi zaman sekarang itu sudah tidak bisa menjadi jaminan. Operating system yang tadi saya sebutkan seperti Macintosh itu kan sekarang sudah mulai banyak virus-virus yang berjalan di atas Linux dan berjalan di atas Macintosh. Jadi semua operating system, terutama mohon maaf ya Windows gitu ya. Nah, ini harus lebih diutamakan kita menginstal dan mengaktifkan antivirus. Kedua, nah ini kita harus selalu membiasakan penerapan multifaktor autentifikasi. Jadi bukan hanya sekedar password, kita juga harus menerapkan second autentifikasi, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email, bisa melalui SMS. Yang jelas minimal kita bukan hanya sekedar menggunakan password atau PIN, tetapi ada faktor autentifikasi lainnya yang bisa mereduksi tingkat kerentanan password kita atau akses ke suatu sistem kalau password kitanya diketahui. Jadi dengan adanya tadi two factor autentifikasi, selain kita memasukkan PIN, selain kita memasukkan password, nanti ada OTP gitu ya, one time password yang masuk ke SMS kita. Nah, dengan demikian maka hal ini akan mereduksi bahwa orang yang masuk ke sana, masuk ke sistem tertentu itu benar-benar adalah orang yang memiliki akses. Jadi terautentifikasi benar-benar pada orang yang berhak. Nah, ada teknologi lain yang berhubungan dengan blockchain ataupun kripto. Ini sekarang itu bahwa autentifikasi itu bukan hanya sekedar password ya. Sekarang sudah mulai berkembang mengenai frase ya yang harus disamakan. Rata-rata ada sekitar 10 atau 12 frase yang harus kita masukkan menggantikan password. Nah, ini kan menjadi semakin menjadi semakin susah untuk menembus sebuah sistem. Karena satu kata aja kan kebolehjadiannya orang bisa mencoba-coba itu kan 1/juta kali bisa tertembus. Ini kali 12 berarti ya semakin susah. Selanjutnya mengaktifkan multifaktor autentifikasi ini juga bisa kita mengaktifkan kayak biometrik kita ya, bisa menggunakan wajah, bisa menggunakan sidik jari. Yang jelas harus selalu mengaktifkan multifaktor autentifikasi ini ya. Lalu ada teknologi-teknologi lagi yang bisa digunakan untuk multifaktor autentifikasi. Ini banyak ya. Selain tadi OTP, banyak juga software yang bisa memberikan
keamanan yang lebih kuat selain password dan PIN. Ketiga, ini metode kunci yang harus kita lakukan adalah, nah ini yang agak masih jarang, termasuk diri saya sendiri, yaitu kita berusaha mengenkripsi data-data kita yang penting. Kenapa? Karena kalau datanya kita sudah enkripsi, walaupun misalkan datanya terekspos keluar, maka data yang kita miliki itu sudah tidak langsung lagi ketika terekspos langsung bisa kelihatan ya, tetapi harus memasukkan enkripsi lagi. Nah, ini satu praktek yang mungkin harus kita coba juga biasakan ya. Misalkan kita menyimpan data mengenai pribadi kita, misalkan ijazah kita dan lain-lain di Google Drive misalkan, ya kita simpan datanya tuh hasil enkripsi. Nah, itu sebuah hal yang bisa kita coba praktekkan ya, karena ini sebuah kebiasaan culture yang harus dicoba dan dibiasakan. Oke, selanjutnya apa sih praktik terbaik atau best practice untuk menjaga keamanan cyber ini? Nah, untuk meningkatkan keamanan cyber, mungkin ini ada beberapa tips dan praktik yang bisa dilakukan. Satu, tentunya kita harus selalu melakukan perbaharuan versi dari software yang kita miliki ya. Jadi jangan enggan untuk mengupdate software yang kita miliki, karena biasanya developernya mereka secara reguler akan mengecek vulnerability dari sistem mereka, dan mereka juga akan secara reguler membuat fix untuk hole-hole yang mungkin lubang-lubang security yang mungkin terjadi. Jadi harus selalu terbiasa untuk memperbarui software yang kita miliki. Lalu selain memperbarui juga, kita harus aware, kita disarankan menggunakan software yang memang legal ya, bukan bajakan. Lalu software-software yang memang sudah terverifikasi di tempat software tersebut ditempatkan ya, misalkan dari App Store, baik itu Android Store ataupun dari Apple Store. Nah, biasanya mereka punya mekanisme tersendiri ya untuk mengecek bahwa software yang ditempatkan di mereka itu aman atau tidak. Bahkan mohon maaf, katanya ya, bahwa software-software yang ada di iOS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi gitu ya. Bahkan ada sebuah, mungkin istilahnya itu kayak senda gurau, katanya kalau duit kita masih di bawah 1 miliar, oke lah kita masih menggunakan aplikasinya misalkan non iPhone gitu ya, tetapi kalau sudah 1 miliar ke atas, katanya kita harus mulai melirik handphone yang kita gunakan adalah iPhone, sehingga keamanannya katanya lebih terjamin. Itu sih ya istilahnya tuh berita-berita yang tersebar di luar. Bisa betul, bisa pun tidak. Tapi ya selama ini pengalaman saya memang produk-produk dari iPhone rata-rata memiliki keamanan yang lebih tinggi. Kedua, seperti penjelasan di video kedua, kita harus menggunakan kata sandi yang kuat dan unik ya. Kalau formatnya, teman-teman semua bisa melihat kembali di video kedua. Nah, di sana dijelaskan format atau template dari password yang kuat itu seperti apa. Selanjutnya, ketiga, nah ini harus kita juga dibiasakan didik diri kita dan karyawan tentang ancaman cyber ini. Dan ini agak sedikit susah dan agak sedikit mungkin ada keengganan dari perusahaan-perusahaan yang memberikan edukasi dan training kepada karyawannya khusus mengenai keamanan
cyber ini. Ya, kebetulan di beberapa company yang telah saya kerja di sana ya, baik itu company yang sudah dulu pernah kerja ataupun mungkin yang sekarang, ini hampir semuanya cukup sangat bersyukur saya, mereka sudah aware terhadap pentingnya edukasi security awareness ini. Lalu keempat, ini penting juga kita harus melakukan pencadangan ya, backup dari data kita secara teratur. Nah, ini yang hampir jarang dilakukan karena mungkin agak agak ribet dan memerlukan cost lebih banyak. Tetapi ini sangat penting. Kenapa? Karena ada kalanya tidak semua penetrasi ke sistem kita, tidak semuanya virus itu bisa diperbaiki dengan antivirus. Bahkan cara terbaik itu, salah satu virus itu harus dicadangkan ya. Seperti kemarin yang rame-rame terhadap sistem informasi pemerintah gitu ya, yang mereka terkena virus yang mengenkripsi data mereka. Ya, ransomware. Nah, itu kan virusnya itu mengenkripsi. Dengan demikian berarti ya kita sudah sulit untuk mengembalikan. Kalaupun mengembalikan biasanya diminta bayaran cukup tinggi, misalkan berapa Bitcoin gitu kan, yang nilainya bisa puluhan miliar, ratusan miliar. Nah, kalau kita mencadangkan data ya, maka kita tetap memiliki cadangan data apabila terjadi permasalahan tadi. Jadi diusahakan harus selalu memiliki backup, apalagi untuk levelnya sebuah perusahaan. Nah, sedikit mungkin menyinggung lah, mungkin ini ada salah satu pembelajaran saya sendiri. Ternyata memang kalau sistem-sistem yang sekarang, sistem-sistem yang tersentralisasi ya, jadi kan sistem sekarang itu rata-rata tersentralisasi di server tertentu ya, walaupun memang mungkin sudah microservice, tetapi masih sifatnya tersentralisasi. Nah, kalau terkena ransomware ya tetap saja akan terkena gitu ya. Dan kalaupun backup juga kan biasanya cukup sangat mahal. Maka katanya solusi yang bisa menjaga dan bisa memprotek lebih tinggi itu adalah sistem terdesentralisasi. Ya, salah satunya dengan teknologi blockchain. Nah, konon katanya di NASA sendiri mereka sudah mulai mengimplementasikan si sistem terdesentralisasi ini. Jadi servernya itu benar-benar sudah terdistribusi, bahkan memang sudah mengimplementasikan blockchain dan teknologi Web3. Oke, itu jadi praktek terbaik untuk keamanan cyber kita. Nah, selanjutnya, kalau sudah terjadi insiden cyber, apa respon atau tanggapan yang harus kita lakukan ya jika terjadi insiden tadi? Nah, penting untuk memiliki rencana tanggapan dan rencana backup. Ya. Pertama, kalau terjadi security breach ya atau penetrasi ke sistem kita harus secepat mungkin melakukan identifikasi ya. Nanti itu dicek damage-nya seberapa tinggi ya. Biasanya bisa menggunakan model security model, misalkan DREAD dan lain-lain. Nanti misalkan keluar poin ya, misalkan poinnya 40 dari 50 ya, berarti kan udah sangat urgent untuk ditanggulangi. Jadi identifikasi, dan setelah itu kita harus bisa isolasi ancaman tadi atau isolasi dari security breach yang terjadi. Selanjutnya, kita harus senantiasa melakukan komunikasi dengan tim keamanan dan stakeholder yang terlibat. Jadi kalau ada terjadi insiden, langsung kita komunikasi ya. Setelah ada identifikasi, komunikasikan kepada semua stakeholder. Ini kita mendapat penetrasi dan ini adalah rencana yang akan kita lakukan. Jangan dinanti-nantikan gitu ya. Kenapa? Karena setiap detik ini
sangat berharga gitu ya ketika security breach sudah berjalan. Ketiga, selain kita identifikasi, selain kita punya langkah-langkah untuk perbaikan gitu ya, kita juga harus mulai melakukan pemulihan data dari cadangan. Selain kita blok gitu ya penetrasinya, kita juga lakukan pemulihan data dari backup tadi yang telah kita lakukan. Nah, apabila ketiga hal tersebut telah kita lakukan, langkah selanjutnya kita harus melakukan evaluasi ya dengan kejadian yang menimpa sistem kita. Apakah masih ada kelalaian dari individu atau kelalaian manusia, atau masih ada kekurangan-kekurangan sistem di kita yang memungkinkan ada beberapa hole atau beberapa port sehingga orang masih bisa menembus sistem kita. Lakukan evaluasi, dari sana kita mendapat feedback, lalu kita tingkatkan lagi kebijakan keamanan dan implementasikannya. Nah, keamanan security ini seperti yang disampaikan oleh para dewa-dewa security, bahwa security ini bukan suatu hal final product, tetapi merupakan sebuah proses, sebuah continue improvement yang akan selalu kita butuhkan ya. Karena ya gitu, di luar juga teknologinya semakin meningkat, berarti ya di dalam sistem kita pun upaya-upaya kita untuk menjaga keamanan harus selalu ditingkatkan dan dilakukan continuous ya, terus-menerus. Terakhir, ini kesimpulan. Sekali lagi, keamanan cyber atau cyber safety adalah elemen penting dalam melindungi aset digital kita ya. Baik itu aset pribadi ataupun aset keluarga ataupun aset perusahaan. Dengan memahami ancaman yang ada dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat ya, yang tadi telah disebutkan, kita dapat mengurangi resiko dan melindungi informasi yang penting. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang bisa Om Legend atau Kang Legend sampaikan di video kita kali ini mengenai bagaimana kita dapat melindungi aset digital kita terhadap ancaman cyber atau ancaman security penetrasi ke sistem kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan kasih like. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.